Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati karamati fid darini amin. Kitab Taflis, kitab menyatakan hukum bangkrut atau falas. Bahasa ekonominya apa? Falas. Falas. Kalau suara nggak bagus, falas. Falas sama. Nah, qala fi sihah, berkata musannaf atau pengarang kitab atau kamus sihah. Nah, kamus sihah itu kamus rujukan para ulama. Yang saya punya ini Mukhtarus Sihah, ringkasannya. Falasahul qadi taflisan, telah mentaflis akannya seseorang oleh qadi, taflisan, akan benar-benar ditaflis. Apa maksud seseorang ditaflis qadi? Nada alaihi, menyerukan, mengumumkan ia qadi, annahu, sesungguhnya seseorang aflas, dia telah falas, dia telah bangkrut. Wa qad aflasa ar-rajul, sungguh telah bangkrut oleh seseorang. Artinya soro muflisan, jadilah dia si muflis. Nah, kalau falasa yufallitu taflis, itu pengumuman bangkrut. Kalau orangnya muflis, kalau perbuatannya aflas. Wal muflis fil urfi malala. Bermula muflis menurut definisi uruf, menurut uruf adalah seseorang yang tidak punya harta baginya. Itu nama muflis. Wa fi syar'i, sedangkan menurut syarak, menurut istilah, man la yafi maluhu bidaini, seseorang yang tidak mencukupi oleh hartanya dengan hutangnya. Itu nama muflis. Uangnya banyak, tapi hutangnya lebih banyak lagi. Itu nama muflis menurut syarak. Nah, menurut bahasa atau uruf kemasyarakatan, muflis itu orang yang tidak punya uang, walaupun nggak punya hutang. Syarak dia tidak mengatakan dia muflis. Orang tasawuf dia mengatakan dia orang kaya. Nah, beda sudut pandang. Orang yang tidak punya uang, tidak punya hutang, itu orang tasawuf bilang kaya. Kenapa? Karena dia nggak ada yang ngatur. Nah, dia cuma punya diri sendiri saja. Nah, kalau kita punya harta kan mesti diatur oleh harta. Nah, kalau kehujanan, motornya di luar, pasti dia keluar berhujan-hujan untuk menyelamatkan motor. Kalau nggak punya uang, nggak punya motor, dia duduk saja di kedai.
nggak perlu dia keluar karena nggak ada yang perlu diselamatkan. Itu pandangan tasawuf. Sekarang kita belajar fikih. Nah, bukan tasawuf. Kama qala zakiran hukmahu, sebagaimana mengatakan dia musannaf, hal keadaan musannaf menyebutkan hukumnya. Apa kata musannaf? Man alaihi duyunun halatan zaidatan ala malihi yuhjaru alaihi fi malihi bisu'alil ghurama. Bermula orang-orang yang di atasnya ada utang piutang, halatan yang telah jatuh tempo, zaidatan yang melebihi ia hutang, ala malihi di atas kekayaannya, itu yuhjaru alaih, dihajar, dibekukan atau dibatasi atasnya seseorang pada hartanya seseorang. Dihajar itu arti fikih atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dibatasi atau dibekukan kekayaannya dengan permintaan para penagih hutang, ghurama. Di dalam kitab Muharrar dan Syarah Muhadzab, di dalam kitab Muharrar dan kitab Syarah Kabir tertulis redaksinya begini: yajuzu lil hakimi al hajaru alaihi, boleh bagi hakim oleh menghajar di atasnya si muflis. Jadi hakim boleh menghajarnya, hakim boleh mengumumkannya, baik di media sosial hari ini atau berita dunia dan berita zaman Soeharto. Berikut nama-nama pengusaha yang sudah bangkrut, ngomongin bla 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 bla, supaya tidak ada transaksi lagi setelahnya. Kenapa? Karena hutangnya sudah melebihi daripada aset kekayaannya. Menurut kitab Syarah Kabir dan Muharrar, pernyataan itu boleh diumumkan atau disampaikan oleh hakim tanpa perlu ada permintaan daripada penagih hutang. Di dalam kitab As-Rawdah redaksinya begini: yahjuru alaihil qadhi, menghajar, membekukan kekayaan di atasnya muflis oleh qadhi. Wa zada annahu yajibu alal hakimi al hajaru, dan menambahkan ia Imam Nawawi dan kitab As-Rawdah, sesungguhnya wajib di atas hakim oleh menghajarnya. Wasarraha bihi, dan menegaskan dengannya wajib menghajar oleh Qadhi Abu Thayyib, oleh Ashabul Hawi, murid-murid Imam Hawi, dan Syamil, pengarang kitab Syamil, dan pengarang kitab Basit Imam Ghazali, dan akharun yang lain-lainnya min ashabina, dari murid-murid Imam Syafi'i. Wa inna qawla katsirin minhum, sesungguhnya perkataan mayoritas, kebanyakan dari mereka murid Imam Syafi'i. Apa perkataannya? Itu hikayatul lafzi, falil qadil hajaru, maka boleh bagi qadhi oleh menghajar. Nah, falil qadil hajaru laisa muraduhum annahu mukhayyarun fi, tidaklah maksud mereka para murid atau mayoritas murid Imam Syafi'i dengan kata-kata tersebut sesungguhnya qadhi itu boleh memilih atau diberi pilihan padanya. Nah, annahu mukhayyarun fihi, sesungguhnya qadhi diberi pilihan padanya. Bukan itu maksudnya. Ai bal
artinya akan tetapi innahu jaizun baida imtina'ihi qabla iflas. Sesungguhnya hajar itu boleh setelah enggannya si muflis sebelum iflas. Sesungguhnya hajar itu hukumnya boleh. Kapan bolehnya? Setelah enggannya muflis, dia nggak mau dihajar. Kapan boleh dihajar? Sebelum iflas, sebelum betul-betul bangkrut. Jadi seorang qadi akan memantau perjalanan ekonomi dan perdagangan masyarakat. Apabila ada satu perusahaan atau satu badan usaha yang menurut qadi ini sudah hampir bangkrut, sementara si pemiliknya masih pengen berusaha, qadi boleh menghajar sebelum bangkrut itu betul-betul datang. Ini mana boleh di sana. Nah, jangan sampai nanti dibenturkan menghajar pengusaha yang bangkrut. Bagi qadi hukumnya boleh, menurut pendapat yang lain hukumnya wajib. Oh, tidak bertentangan. Walaupun ketemu redaksi falil qadi al-hajaru, itu maksudnya bukan qadi boleh memilih, itu boleh, maksudnya adalah qadi boleh menghajar ketika muflis tidak mau dihajar sebelum iflas. Wa huwa shadiqun bil wajib, pernyataan itu membenarkan dengan wajib. Kalau sudah betul bangkrut, sudah terbukti bangkrut, maka dihajar hukumnya wajib. Nah, kira-kira hajar itu apa maksudnya? Kekayaannya disita. Kalau sekarang kedainya disegel dengan pita kuning. Nah, itu maknanya dihajar. Kemudian kekayaannya disita, dia ambil darinya. Dia tidak boleh ke luar negeri, dia nggak boleh berlibur, dia nggak boleh belanja, makan minum keluarganya, biaya pendidikan anaknya, itu yang mengeluarkan adalah pengadilan. Dia nggak punya uang sama sekali. Semua kartu ATM diambil, kartu tabungan diambil, surat-surat berharga diambil, cek dari cek diambil, kumpulin semuanya. Nah, maka dia posisinya sama dengan anak-anak PAUD. Nah, kalau belanja dibelanjakan, kalau sakit diantarkan ke rumah sakit, dibayarkan dari uang dia demi menjaga para hak ulama yang lain. Hal itu dilakukan bukan seumur hidup, hal itu dilakukan sampai harta kekayaannya dicairkan. Kalau sudah dicairkan semuanya, kedai sudah dijual, semuanya sudah dilelang, sudah berbentuk uang, maka dikumpulkanlah seluruh penagih, didata semuanya. Setelah didata, dibagi menurut persentase, apakah sini sebagian. Nah, sisa hutang, mungkin ada yang sisa hutangnya masih 5 juta, ada yang 10 juta, 20 juta, itu fantasi di dalam Islam. Tunggu sampai kaya. Nah, setelah dihajar itu statusnya bukan muflis lagi, statusnya sudah menjadi fuqara wal masakin. Nah, itu statusnya. Nah, bukan seumur hidup dia dilayani seperti itu, maka sampai asetnya diuangkan semuanya. Nah, begitu Islam mengatur dan menata. Jadi nggak ada pasar bangkrut. Ini perusahaan negara bisa bangkrut, bayangkan. Perusahaan negara bisa bangkrut. Nah, kedai kopi di pinggir jalan saja nggak ada yang bangkrut. Nah, wal aslu fi dzalik, dasar hukumnya mana? Dasar hukum pada demikian adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Imam Hakim. Wa qala, berkata ya Imam Hakim, sahihul isnad. Hadis ini sahih sanadnya. Nah, kalau Imam Hakim mengatakan sahih, bagaimana pandangan ulama yang lain? Hah? Dalam Tadribur Rawi bisa diterima pernyataan Imam Hakim? Bisa. Nah, bisa diterima pernyataan Imam Hakim soalnya sahih. Tapi kalau Albani mengatakan sahih itu nggak bisa diterima pernyataan. Apalagi piranda. Diriwayatkan pada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ka'ab bin Malik? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara, itu telah menghajar ya Nabi atas Sayyidina Mu'az pada hartanya Sayyidina Mu'az. Setelah dihajar, waba'ahu, menjual ya Nabi akannya harta, fi dainin, untuk melunasi hutang, kana alaih, yang ada ia hutang di atasnya Sayyidina Mu'az. Saya tidak tahu di negara kita pihak apa yang punya wewenang untuk melakukan hal ini. Sepertinya negara juga punya badan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin badan keuangan, mungkin, atau badan pemantau keuangan, dan tahu saya istilah. Di dalam kitab Nihayah, annahu kana bisu'alil ghurama, sesungguhnya menghajar, ada yang menghajar dengan permintaan para penagih hutang. Walal hajra bil muajjali, tidak ada istilah dihajar dengan sebab hutang yang belum jatuh tempo. Memang kekayaannya hari ini minus, lebih banyak hutangnya, tapi seluruh hutangnya itu belum diwajib dibayar sekarang, masih ada masa temponya, maka belum boleh dihajar. Li'annahu la mutalabata fil hal, karena sesungguhnya tidak ada tuntutan pada saat itu. Wa idza hujira bihalin lam yahillal muajjalu fil azhar, apabila dihajar akan ia seseorang dengan sebab hutang yang sudah jatuh tempo, niscaya tidak jatuh tempolah hutang yang masih muajjal. Niscaya tidak jatuh tempolah hutang yang masih muajjal menurut pendapat Azhar. Mungkin hutang halnya sudah melebihi nilai pada kekayaannya, akhirnya dia dihajar oleh negara, oleh pemerintah. Sementara ada hutang-hutang yang masih belum tiba waktu pembayarannya, maka hutang yang belum tiba waktu pembayarannya tetap statusnya muajjal, tidak berubah menjadi hutang hak. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yahillu bil hajri, jatuh tempo ia hutang yang muajjal dengan sebab dihajar, kal mauti, sama dengan mati. Orang kalau sudah meninggal dunia, hutangnya yang 2 bulan lagi, 2 tahun lagi, setahun lagi, bahkan yang sudah wajib dibayar sekarang, itu wajib dituntaskan semuanya. Nah, karena tidak ada lagi bahasa muajjal kalau sudah mati. Jadi pendapat kedua menyamakan hajar itu dengan mati. Persamaannya apa? Bijami'i ta'alluqid dini bil mali, dengan persamaan tersangkut pautnya hutang dengan harta. Hutang yang ada langsung sangkut paut dengan harta yang ada, tidak lagi sangkut paut dengan zimmah. Wa farraqal awwalu,
dan membedakan oleh pendapat pertama bi kharabiz zimma bil mauti dunal hajari, dengan hancurnya zimma, hancurnya tanggung jawab dengan sebab kematian, tidak dengan sebab hajar. Hajar itu tidak menghancurkan tanggung jawab. Walaupun aset sudah dijual, hutang sudah dilunasi, sisa hutang tetap dituntut kepada orang ini. Kalau mati nggak bisa lagi dituntut si mayit. Ahli waris juga nggak bisa dituntut. Kalau mau dia bayar, kalau enggak. Jadi kalau orang mati memang semata-mata melunasi hutang itu hanya peninggalan. Kalau harta peninggalan habis, hutang masih ada, apakah dituntut ahli waris untuk wajib bayar? Tidak. Nah, kalau ahli warisnya mau bayar enggak. Beda sama hajar. Kalau harta kekayaan sudah dijual, hutang sudah dibayar, masih ada, sisa hutang masih bisa dituntut kepada si muflis tersebut. Mungkin dia akan dipekerjakan. Nah, ada satu orang mengkaryawankan dia selama 2 tahun misalnya, kamu biar lunas hutang, kerja di kedai saya 2 tahun tanpa gaji, bisa. Kalau mayat nggak bisa lagi. Jadi beda. Karena zimanya mayat sudah hancur, zimanya muflis belum hancur. Walau kanat duyunu bi qadril mali fa in kana kasuban yunfiqu min kasbihi fala hajra wa illam yakun kasuban wa kanat nafaqatu min mali fakadha la hajra fil asahi. Jikalau adalah hutang piutang itu sama banyak dengan kadar harta, seluruh hutang piutang sama banyak dengan kadar harta, asetnya berjumlah 90 juta, total hutang juga 90 juta, sama. Niscaya fa in kana kasuban, jika ada ia seseorang itu yang masih bisa berusaha, jika ada ia seseorang itu orang-orang yang berusaha, yunfiqu min kasbihi, yang dia menafkahi diri dari usahanya, maka tidak boleh dihajar. Wa illam yakun kasuban, dan jika tidak ada ia seseorang itu berusaha, wa kanat nafaqatu min malih, dan harta dan adalah nafkahnya dari hartanya, maka begitu juga tidak ada hajar menurut pendapat asal. Wasani menurut pendapat yang kedua, yuhjaru alaihi, dihajar di atasnya orang yang hartanya sama banyak dengan utangnya, kemudian dia tidak lagi berusaha, akhirnya nafkahnya diambil dari harta yang ada. Berarti lama kelamaan harta akan berkurang, tentu lebih banyak utang daripada harta. Nah, jadi menurut pendapat kedua hajar, kai la yadhi'u maluhu fin nafaqah, supaya tidak sia-sia hartanya dalam nafkah, supaya tidak sia-sia, maksudnya lenyap hartanya dalam nafkah. Wadufiha, ditolak pendapat tersebut. Bitamakkun min mutalabati fil hal, dengan memungkinkan dari menuntutnya seseorang saat itu juga. Kalau kamu tahu dia hutangnya sama banyak dengan kekayaannya, dia tidak lagi bisa berusaha, nafkahnya diambil dari kekayaannya, lama-lama kekayaannya akan habis, nggak perlu dihajar kata pendapat pertama, tuntut saja waktu itu untuk melunasi hutang. Akhirnya habislah hartanya untuk melunasi hutangnya, nggak perlu dihajar. Karena bahasa hajar itu akan menyebabkan jual beli orang itu tidak sah.
Dia tidak boleh belanja sendiri, dia dibelanjakan oleh orang. Nah, kalau ada orang berbelanja dengan dia, jual belinya batal. Kalau fil ain, kalau fil zimah sah. Nah, dan namanya pun sudah rusak gara-gara diumumkan bangkrut. Jadi menurut pendapat pertama, nggak usah dihajar dulu. Kalau kamu khawatir kekayaannya akan habis untuk nafkah, minta saja dia melunasi hutang saat itu juga. Wala yuhjaru bi ghairi talabin minal ghurama, dan tidak dihajar akan ia seseorang atau akan ia si muflis dengan tanpa ada tuntutan daripada penagih hutang. Falau talaba ba'dum al-hajra wa dainuhu qadrun yuhjaru bih bian zada ala malihi ujir wa illam yazid dainu ala mali fala hajar kama taqaddam. Jikalau menuntut oleh sebahagian mereka para penagih, jikalau menuntut oleh sebagian mereka para penagih hutang akan hajar, wadainuhu, padahal hutangnya yang menuntut, padahal hutangnya orang yang menuntut hajar itu kadar yang dihajar akan ia si muflis dengannya kadar. Apa maksudnya? Bi anzada ala mahli, dengan bahwa lebih ia hutang si penuntut hajar atas kekayaannya seseorang. Hujiro, bisa dia boleh dihajar. Wa illa, jika tidak, wa illam yazidid dainu ala malih, jika tidak lebihlah hutang si penuntut hajar atas harta kekayaannya seseorang, maka tidak boleh dihajar sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Misal, yang menghutangkan orang itu ada 3. Si A menghutangkan dia 50 juta, si B 30 juta, C 10 juta. Total hutang 90. Bisa dihitung? 90 juta. Nah, total hutang 90 juta. Kemudian kekayaannya 90 juta juga. Itu hukumnya di atas. Atau kekayaannya 80 juta. Sudah banyak hutang dari kekayaan. Yang nuntut hajar hanya 2 orang, yang punya hutang 10 sama yang punya hutang 30. Totalnya 40. Totalnya 40. Kekayaannya 80. Maka orang ini nggak boleh dihajar atas permintaan yang 2 orang ini. Nah, nggak boleh dihajar. Tapi apabila menuntut hajar adalah yang punya hutang 50 tambah si B yang punya hutang 30, totalnya sudah 80, maka dia boleh dihajar. Nah, jadi kalau sebahagian yang nuntut untuk dihajar dan hutang sebahagian itu melebihi total kekayaannya, maka hajar dilaksanakan. Tapi apabila yang menuntut hutang total kekayaannya tidak sampai atau kurang daripada total hutangnya kurang daripada total kekayaan, maka tidak boleh dilakukan hajar.
summa la yaqtasu asarul hajri bil talib, kemudian tidak terkhususlah pengaruh hajar dengan orang yang meminta saja, akan tetapi meratai ia pengaruh hajar akan mereka semua para penagih. Nah, walaupun yang meminta hajar sebahagian, tapi dikabulkan oleh hakim karena hutang sebagian itu telah melebihi kekayaannya semua, maka si fulan itu divonis muflis. Kalau sudah divonis muflis, pengaruhnya bukan kepada yang minta, pengaruhnya kepada seluruh penagih hutang. Bismillah. Naam. Law kanat ad-duyunu lil mahjurin alaihim bisiba aw jununin aw safahin hajar al-qadi alaihi min ghairi talabin li maslahatihim. Jikalau adalah hutang-hutang bagi mahjur alaihim, jikalau adalah hutang-hutang bagi mahjur alaihim, bagi orang yang dihajar di atas mereka. Dengan sebab apa dihajar? Dengan sebab dia masih kecil, dengan sebab anak-anak, dengan sebab gila, atau dengan sebab safah, bodoh. Niscaya menghajar oleh qadi di atasnya seseorang tanpa ada permintaan karena kemaslahatan mereka. Niscaya menghajar oleh qadi di atasnya seseorang tanpa permintaan karena kemaslahatan mereka. Jadi hutang-hutang itu milik mahjur alaihim. Paham hutang milik mahjur alaihim? Yang punya hutang adalah si Zaid. Si Zaid ini baligh, berakal, waras, sehat walafiat. Kemudian si Zaid ini berhutang kepada harta sobi lewat ahli warisnya. Kemudian berhutang kepada harta orang gila lewat walinya. Kemudian berhutang kepada harta orang bunga-bunga tangguh, safah. Jadi ya tempat dia berhutangnya ini mahjur alaihim semuanya. Nah, bukan orang waras dia berhutang. Dia berhutang sama harta orang gila, dia berhutang sama harta anak-anak, dia berhutang sama harta safah. Nah, kemudian bangkrutlah si Zaid dalam usahanya. Nah, ketika si Zaid bangkrut, apakah qadi akan menghajar si Zaid nunggu permintaan orang-orang ini? Tidak. Hajarul qadi alaihi min ghairi talab. Menghajar di atasnya seseorang oleh si qadi tanpa ada perlu diminta, demi kemaslahatan mereka, si sobi, si majnun, si safah. Wala yuhjaru lidainil ghaibin. Tidak dihajar akan ia seseorang karena hutang orang-orang yang enggak di tempat. Jadi tempat dia berhutang, dia orang Sumatera Barat, tinggal di Kota Padang. Dia berhutang ke mana? Ke orang Sulawesi, ke orang
Madura, ke orang Jakarta, ke orang Sunda, itu tempat orang berhutangnya. Nggak ada satupun yang di Padang. Nah, menurut Badan Keuangan Nasional, kekayaannya sudah minus, hutangnya sudah menumpuk. Maka pemerintah pemerintah atau pengadilan Kota Padang tidak boleh menghajar si bapak ini. Kenapa? Karena para penagihnya bukan orang-orang tempatan di sini, orang luar. Li'annahu la yastawfi ma lahum fi dhimma. Li'annahu la yastawfi ma lahum fi dhimma. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak melunasi ia akan sesuatu yang menjadi hak mereka para penghutang di dalam zimmah. Wa yuhjaru bi talabil muflisi fil asahi. Dihajar akan ia muflis dengan permintaan muflis menurut pendapat asah. Ini disebut menyerah bak bendera putih. Dia pengusaha, didatangi oleh para penagih sehingga enggak nyaman hidupnya. Hari-hari diteror, hari-hari didatangi orang nagih hutang. Macam-macam cara dia mengelak dari hutang. Uang pembayarannya enggak ada lagi. Akhirnya datanglah dia ke pengadilan. Dia minta kepada Pak Qadi tolong keluarkan surat edaran terhadap diri saya sudah bangkrut. Nah, kalau sudah diumumkan bangkrut, harta kekayaannya diambil alih oleh negara, para penagih itu nggak urusan lagi sama dia, urusannya sama negara. Dah tenanglah hidupnya, bisa dia nyantai pagi-pagi. Mana utang saya? Pergi ke pusat, pergi ke hakim, saya sudah nyerah. Nah, jadi boleh seseorang itu dihajar dengan permintaan dia sendiri. Kenapa boleh? Li'annahu lahu fihi ghardan zahira. Karena sesungguhnya baginya muflis, padanya minta dihajar itu ada tujuan yang jelas. Minimal otaknya tenang dan dia tidak dibawa ancaman-ancaman para penagih. Apalagi penagihnya punya bodyguard. Nah, seperti debt collector itu nggak ada debt collector itu yang kurus kerempeng. Nah, minimal punya kumis tebal, otaknya besar, nggak bisa senyum. Wasani yaqulu al-haqqu lahum fi dzalik. Pendapat kedua itu berkata ia bermula hak itu bagi mereka penagih pada demikian. Artinya pendapat yang kedua membantah bolehnya seseorang meminta untuk dinyatakan bangkrut. Tidak boleh. Itu haknya penagih, bukan hak dia. Berkata Imam Rafi'i, ruwiya anal hajar ala Muaz kana bi iltimasi min. Sesungguhnya hajar yang pernah diberlakukan oleh Nabi kepada Sayyidina Muaz itu ada ia hajar itu dengan permintaan darinya Sayyidina Muaz. Itu dalilnya. Fa idza hujira alaihi bi talabin aw dunihi ta'allaqa haqqul ghurama bi malihi.
apabila telah dihajar di atasnya seseorang dengan sebab ada permintaan, baik permintaan dirinya sendiri atau permintaan penagih hutang, audunihi atau tidak ada permintaan. Kenapa tidak ada permintaan seperti penghajaran yang dilakukan oleh hakim karena penagihnya semua majur alaih? Itu niscaya sangkut pautlah hak para penagih hutang dengan hartanya si muflis. Niscaya sangkut pautlah hak ghurama para penagih hutang bimalihi dengan hartanya muflis, hatta la yanfudhu tasarrufuhu fihi, hatta la yanfudha tasarrufuhu fihi, sehingga tidak tembus, tidak terrealisasi tasarrufnya si muflis padanya harta, bima yaduruhum, dengan apa saja yang merugikan ia akan mereka para penagih. Wala tuzahimuhum fihi duyunul hadisah, dan tidak berebut-rebut dan tidak ikut rebutan akan mereka para penagih hutang padanya harta yang sudah dibekukan oleh hutang-hutang yang baru. Jadi setelah dihajar ternyata si muflis ini masih buat hutang di kedai-kedai lain. Nah, setelah terjadi hutang-hutang baru sadar ini yang berhutang si muflis. Maka hutang-hutang yang ada, hutang-hutang yang dilakukan setelah hajar itu tidak boleh ikut-ikutan ngambil dari harta yang sudah dibekukan kemarin. Nah, maka akadnya sudah dibahas dalam bab-bab fikih, bab muamalah sebelumnya. Nah, dia tidak bisa membatalkan akad hutang tersebut. Dia tidak boleh ngotot minta daripada harta yang sudah dibekukan. Di alasannya adalah karena dia ceroboh bermuamalah dengan seorang muflis. Kalau dikatakan saya tidak tahu, itu tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Seseorang harusnya bijak bermuamalah dengan orang yang jelas. Nah, kalau kamu seorang pedagang, tentu kamu tahu dengan siapa bermuamalah. Sebelum melakukan transaksi, pasti mengkaji berapa daya kemampuan daripada pelanggan yang datang. Nah, disuruh bergerak, suruh karyawan. Ini sekian dus, ini sekian dus, total 40 juta. Uangnya cuma ada 5 juta. Nah, naikkan ke angkot. Utang dulu ya, 35 juta, uang kami cuma 5 juta. Nggak mungkin itu akan terjadi. Nah, nggak mungkin. Nah, wa ashhadal hakimu istihbaban ala hajrihi, dan mempersaksikan oleh hakim, artinya menghadirkan saksi lalu disampaikan di hadapan mereka. Hukumnya sunnah atas penghajarannya seseorang, artinya muflis. Untuk apa disaksikan? Liyahzar, supaya waspada. Ai liyahzar nasu muamalatahu, supaya waspada oleh masyarakat akan bermuamalah dengannya muflis. Nah, masyarakat lain tahu ini orang sudah muflis. Kalau antum ada dengar informasi ada satu grup pertukangan, dia sedang melakukan membangun rumah seseorang, yang antum dengar sudah lunas dibayar,
tapi pekerjaannya belum selesai dan dia tidak mau lagi melanjutkannya. Bosnya kabur, anak buahnya nggak bekerja, rumah terbengkalai, uang sudah lunas. Siapa yang mau bikin rumah sama tukang itu? Hah? Nggak ada. Nah, itu gunanya dikatakan bangkrut. Ketika dikatakan negara mengatakan ada bank tertentu sudah bangkrut, nggak ada nasabah yang mau nyimpan lagi di situ. Itu pentingnya ashadal hakim. Walau ba'a aw wahaba aw attaqa, jikalau menjual ia si muflis atau menghibahkan ia muflis atau memerdekakan ia muflis, fa fi qaulin, niscaya pada satu pendapat, yuwaqqafu tasarruful mazkur, diterhentikan, ditawakufkan tasarrufnya muflis yang telah disebutkan. Fa in fadala zalika anid daini, maka jika berlebih hal demikian dari hutangnya. Kenapa bisa berlebih? Bukankah tadi dia dihajar hutangnya lebih banyak daripada asetnya? Lirtifa'il qimah, karena tingginya, karena naiknya harga pasaran, atau karena ibrah. Ada sebagian orang yang memaafkan dia dari hutang. Nafadha, niscaya tembus ia tasarruf. Wa illa, jika tidak berlebih demikian dari hutangnya, lagha, niscaya sia-sia ia tasarruf. Artinya bana annahu kana nafidzan, terbukti sesungguhnya tasarruf ada ia itu tembus kalau sekiranya ada kelebihan harta. Au laghiyan, terbukti sesungguhnya tasarruf itu sia-sia kalau terbukti hartanya enggak cukup. Nah, si fulan sudah dinyatakan bangkrut, kekayaannya sudah disita. Pada satu saat dia menjual jam tangannya, atau dia menghibahkan jam tangannya ke kawannya, atau dia merdekakan salah satu budaknya, padahal dia sudah dihajar. Apa hukum yang dia lakukan tadi itu? Menurut satu pendapat, hukumnya belum tahu. Mau dikatakan sah belum juga, mau dikatakan batal juga belum. Disebut dengan yuwaqqafu tasarrufuhu, ditawakufkan tasarrufnya. Kapan pembuktian sah nggak sahnya? Setelah aset dijual. Nah, setelah aset dijual, alhamdulillah asetnya harganya naik. Sehingga ketika harga asetnya naik, ketika pelelangan dia dapat untung banyak. Sehingga hutang dibayar, uang masih ada sisa. Nah, kalau begitu berarti hibahnya sah, merdekakan budaknya sah, kemudian sedekahnya sah, jual belinya sah. Tapi ketika aset dijual ternyata pas untuk bayar hutang, bahkan minus, berarti hibah yang kemarin, merdekakan yang kemarin, yang telah dilakukan, jual beli kemarin dilakukan, hukumnya batal. Itu menurut satu pendapat. Wal azharu butlanu, menurut pendapat azhar batal langsung.
Nggak perlu tawakuf. Menurut pendapat Azhar batal. Jadi si mahjur alaih batal menghibahkan barang, batal memerdekakan budak, batal menjual barangnya. Li ta'alluqi haqqil ghurama bima tasarrafa fihi, karena ada sangkut paut hak penagih hutang dengan sesuatu, dengan barang yang dia bertasarruf padanya barang. Itu sama halnya dengan menjual barang jaminan hutang. Nah, pendapat Azhar ini lebih bijak, karena tidak bisa muamalah itu ditawakuf-tawakufkan. Apalagi kalau sampai pelelangannya lama. Sampai kapan orang menunggu sangat. Maka kita yang menerima harus hati-hati juga. Kalau ada orang menghibahkan sesuatu ke kita, kita ada dengar dia sedang bangkrut, jangan terima. Itu hibah tidak sah. Karena biasanya orang sudah bangkrut baru bersedekah. Nah, supaya dapat doa, usahanya maju lagi. Perusahaan bangkrut, dia bagi-bagi kaos, nggak boleh terima itu. Kawan sedang jatuh tapai, lalu traktir makan, jangan, nggak sah. Kalau ketahuan hutangnya lebih banyak daripada kekayaannya dan dia sudah dibukukan oleh negara, kita diajak makan, itu nggak boleh makan bersama dia, haram. Karena dia tidak boleh bersedekah. Allah karim. Falau ba'a ma lahu li gharmaihi bidainihim min ghairi iznil qadi batalal bai'u fil asahi. Jikalau menjual ia seseorang akan hartanya, jikalau menjual ia si bangkrut akan hartanya, untuk siapa dia jual? Li gharamaihi, bagi para penagih-penagihnya hutang. Dengan apa dijual? Dengan hutang-hutang mereka. Dari tanpa izin qadi, niscaya batal jual beli menurut pendapat As-Sah. Apa maksudnya menjual harta bagi ghurama? Dia menjual hartanya kepada ghuramanya dengan bayaran hutang. Bisa dipahami? Dia berhutang sama si A, hutangnya katakanlah 20 juta. Lalu kata dia, saya jual ke kamu motor saya ini. Nih motor saya jual ke kamu, motor saya jual ke kamu dengan harga 20 juta hutang saya ke kamu. Berarti lunas. Datang lagi sebulan, hutang dia 5 juta. Oh, kalau itu peciza ini saya jual ke kamu dengan hutang 5 juta. Datang lagi sebulan, handphone saya ini saya jual ke kamu, yang hutang ada di kamu. Jadi semuanya aset dia dijualkan, dia jualin sama si penagih hutang dengan bayaran hutang. Tapi kalau dia nggak tahu, maka hukum jual beli tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia sudah mahjur alaih, tidak boleh bertasarruf. 5 menit. Li'anna al-hajara yasbutu 'alal umum, karena sesungguhnya hajar itu tetap di atas umum. Wa minal jaizi an yakuna lahu gharimun akhar,
Dan di antara yang bisa saja terjadi bahwa ada baginya seseorang itu penagih hutang yang lainnya. Jadi nggak boleh dia menjual kepada individu tertentu. Bisa-bisa nanti ada penagih hutang yang baru muncul, yang baru tiba, yang baru tahu informasinya si fulan sedang muflis. Kalau dia datang, Pak Hakim, dia juga berhutang sama saya. Nah, sementara asetnya sudah dijual pada individu-individu. Sementara hajar ini efeknya untuk seluruh penagih hutang. Nah, akhirnya nanti kalau hal ini dibiarkan, tentu salah satu penagih hutang selamat karena sudah diganti dengan benda. Sementara penagih hutang yang lain tidak dapat apa-apa karena hutang sudah habis dijualkan. Sehingga hukumnya tidak boleh. Harus lewat pengetahuan qadi. Kalau lewat pengetahuan qadi, berarti qadi sudah memperhitungkan hutangnya dengan jumlah asetnya. Itu si fulan dapat jatah sekian, si fulan sekian, si fulan sekian, sesuai dengan persentase hutang. Nah, bukan bayar lunas, tapi sesuai dengan persentase hutang. Contoh, katakan A hutangnya 30, B 60, C 90, D 120. Mudah dipahami. 30, 60, 90, 120. Totalnya 120, 300. 30 tambah 60, 90 tambah 90, 180 tambah 120, 300. Oke. Utang dia total kekayaannya hanya 150. Nah, total kekayaannya hanya 150. Berapa si A dapat dari penjualan aset? 15. Si B 30. Si C 45. Si D 60. Nah, jadi harus dibagi menurut persentase. Oh, bukan berarti si A hutangnya 30, lunasi dulu yang kecil. Berarti 30 ditambah 60, 90 ditambah 90, 180, kita lunasi yang 180 ini dulu. Yang 110 yang besar nanti ntar belakangan. Enggak boleh. Semakin besar hutangnya, semakin banyak dia mendapatkan dari penjualan aset. Semakin kecil hutangnya, kecil juga dia mendapat penjualan aset sesuai dengan taksir persentase yang ada. Nah, itu makna dari kalimat li'annal hajjara yasbutu 'alal umum. Wasani, ada pendapat yang kedua, qala, itu berkata yang pendapat kedua, al-aslu adam. Hukum asal tidak adanya penagih hutang yang lain. Berarti menurut pendapat yang kedua boleh-boleh saja orang muflis jual barangnya kepada penagih hutang. Wa huma mufarra'ani ala butlanil bai'i li ajnabi sabiq. Bermula keduanya dua pendapat tersebut itu dicabangkan, dikembangkan atas batal jual beli bagi ajnabi yang telah terdahulu, sebagaimana memberi faedah akannya oleh huruf fa. Sebagaimana memberi faedah akannya oleh huruf fa. Huruf fa yang mana?
falau ba'a malahu li gharamaihi. Fa itu namanya fa tafrih. Nah, maka dua pendapat tersebut batalal bai'u fil asahi wasani la yabtulu. Dua pendapat itu mufarraqan, dikembangkan atas pendapat batal jual beli kepada ajnabi yang telah terdahulu. Pembahasan terdahulu apa? Apabila si muflis menjual barangnya kepada orang lain, apa hukumnya? Menurut satu kaul ditawakufkan. Menurut pendapat Azhar batal. Nah, berdasarkan batal tersebut, kalaulah dia jual hartanya bukan ke orang lain tapi kepada penagih hutang, dengan bayarannya hutang lunas, apa pula hukumnya? Tetap batal menurut pendapat asal, tidak batal menurut pendapat kedua. Jadi pembahasan yang barusan kita baca itu pengembangan dari pendapat Azhar sebelumnya. Dari mana kita tahu? Dari fa-nya itu, fala, disebutlah fa tafrih. Wal kalamu haitsu yasihul bai'u lam yakun hajarun wa bi iznil qadi yasihu. Kalam ketika sah jual beli jikalau tidak ada yaitu hajar. Kalam ketika sah jual beli jikalau tidak adalah hajar. Jual belinya sah kalau tidak terjadi hajar. Kemudian ada kata-kata izin qadi, itu sah ya. Kalau dengan izin qadi hukumnya sah. Titik. Falau ba'a salaman, jikalau menjual ia si muflis dengan cara akad salam, akan apa dijual? Akan makanan atau selain makanan. Awistaro, atau membeli ia si muflis syai'an akan sesuatu, bisamanin, dengan uang, dengan harga, fi zimmati, dalam zimmah, fasahihu sihhatuhu, maka pendapat yang sahih sahnya jual beli. Wa yasbutul mabi'u wasamanu fi dhimmati, tetaplah mabi' dan saman pada zimmahnya si muflis. Wal sani, pendapat yang kedua, la yasihu, tidak sah ia jual beli. La yasihu, tidak sah ia jual beli karena hajar di atasnya si muflis, sama hukumnya dengan safi. Di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah itu ada hikayah pendapat yang kedua, kaulan syazan, akan kaul saz, menceritakan pendapat kedua itu sebagai kaul saz. Ternyata si muflis tidak boleh menjual kalau ain, tapi kalau dia menjual dengan metode salam itu sah. Nah, menjual dengan metode salam berarti dia sebagai apa? Sebagai muslim ilai, muslim pembeli.
muslim bila penjual. Nah, jadi dia sebagai penjual. Datang seseorang kepada dia, ini uang, ini uang 10 juta. Saya akan salam dengan kamu pada motor second. Sebutkan semua sifatnya. Kata si Safi, saya terima. Kemudian dia ambillah uang yang 10 juta itu. Kemudian dia cari motor sesuai dengan yang dipesan oleh orang lain. Lalu motor itu dihadirkan, maka hukumnya sah. Kenapa? Karena itu bukan jual beli ain, tapi jual beli bizimmah. Yang dihajar apa? Ain hartanya, zimmahnya tidak dihajar. Nah, begitu juga membeli pakai zimmah. Duduk dia di kedai, dia katakan pesan nasi goreng 2 porsi. Nah, kopi sekaret ST 2. Makan dia, dihabisin dia. Apa hukumnya? Sah. Kenapa? Dia beli pakai apa? Zimmah. Nah, dia beli pakai zimmah. Tapi kalau dia katakan, ini uang saya mau beli ini, gak boleh, batal jual belinya. Nah, begitu cara belajarnya muflis. Nah, selepas itu nanti mau cari uang, kata dia, saya gak bawa uang, saya muflis. Nah, baru si orang kedai lapor ke hakim, Pak Hakim, orang di bawah apa? Pengawasan Bapak makan tempat saya 2 porsi nasi goreng, 3 botol es, sama kopi sekaret. Nanti kalau dia yang bayar. Nah, khair. Nah, menurut pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Pendapat kedua mengatakan tidak sah, sama hukumnya dengan safi. Muflis sama hukumnya dengan safi. Kata Imam Nawawi dan Kitab Raudhah, pendapat kedua itu qaulun sazid, pendapat yang bertentangan dengan jumhur, jadi enggak diterima. Wa yasihu nikahuhu, sah nikahnya, kalau dia kawin boleh. Wa talaquhu, sah talaknya, kalau dia carikan bini dia boleh. Wa khuluhu zaujatahu, sah khuluknya dengan istrinya juga boleh. Wa iktisasuhu, sah menuntut kisasnya. Dan nyata dia muflis, keluarganya dibunuh, lalu dia menuntut kisas di pengadilan, sah. Wa isqatuhu, sah juga menggugurkannya akan kisas. Dari mengidafakan masdar kepada maf'ul, itu semuanya idhofah masdar kepada maf'ulnya. Nah, menggugurkannya qisas, artinya menggugurkan ia akannya qisas. Titik. Walau aqarra bi ainin aw dainin wajaba. Baik. Hah? Nggak ada wajib. Walau aqarra bi ainin aw dainin, ada wajib? Sepakat. Jikalau mengaku ia si muflis dengan ada ain atau dengan hutang yang wajib ia ain atau hutang sebelum dihajar, dengan sebab apa wajibnya? Dengan sebab muamalah atau dengan sebab itlaf, merusak, niscaya menurut pendapat Azhar qabuluhu, diterima pengakuannya muflis bihaqil ghurama, pada hak si penagih hutang.
kama yukbalu fi haqqihi, sebagaimana diterima akan ia pengakuan padanya, pada haknya muflis jazman. Jadi setelah dia dibekukan kekayaannya, diumumkan dia sebagai muflis, harta kekayaannya disita, para penagihnya ditata, kemudian muflis ini mengaku, Pak Hakim, saya sebelum dihajar pernah membeli barang orang tapi belum lunas. Itu namanya ainin bi muamalah. Atau saya pernah merusak barang si fulan, itu disebut dengan ainin bi itlaf. Atau saya pernah belanja sesuatu masih hutang, itu namanya dainin, baik hutang muamalah atau hutang merusak. Maka diterima oleh pengadilan dan dia akan dimasukkan itu ke data para penagih. Wasani la yuqbalu fi haqqihim. Menurut pendapat yang kedua, tidak diterima akan dia pengakuan pada hak mereka ghurama. Pada hak si muflis diterima, dicatat sebagai hutang yang wajib dibayar. Tapi pengakuan itu tidak menyebabkan hutang itu ditambahkan kepada penagih yang lain. Kenapa tidak diterima pada hak mereka? Lihtimalil muwatta'ah, karena bisa saja persekongkolan. Nah, bisa saja persekongkolan itu. Datang dia sama kawannya, nah saya perlu bantuan kamu lah, harta saya sudah disita oleh negara, besok mau dilelang, uang lelangnya mau dibagi-bagi kepada penagih hutang saya, tapi saya perlulah uang sedikit untuk mulai hidup lagi. Nah, jadi kamu saya masukkan sebagai penagih hutang, nah supaya nanti kamu bisa terima jatah itu sebagian dan kasih ke saya. Itu namanya persekongkolan yang dicurigai. Akhirnya sebelum harta dibeli, Pak Hakim, ada satu hutang lagi yang belum masuk daftar, hutang saya sama Abu Bakar. Betul Abu Bakar? Iya Pak Hakim. Nah, menerimalah Pak Abu Bakar waktu itu. Saya terima, bebas hutangnya. Datangnya mana? Nah, ini kecerdasan penting. Punya modal saya hidup lagi. Nah, ini uang tip, kerjasama berbohong. Nah, ini yang dicurigai oleh pendapat yang kedua. Nggak bisa diterima, karena bisa saja itu persekongkolan. Wadufi'a, ditolak alasan tersebut bi anna khilafuz zahir. Itu sesungguhnya persekongkolan khilaf zahir. Khilaf zahir menurut amanah dan kejujuran orang saat itu. Kalau sekarang nggak khilaf zahir lagi, itu betul-betul bisa dicurigai. Apalagi orang yang dikatakan tempat berhutang itu ada hubungan sebelumnya. Wa in asnada wujubahu ila ma ba'dal hajri bi muamalatin aw mutlaqan lam yukayyidhu bi muamalatin aw ghairiha lam yuqbal fi haqqihim. Dan jika menyandarkan dia si muflis akan wajibnya hutang atau benda, kemana disandarkan kepada sesuatu yang ada setelah hajar dengan cara muamalah. Pak Hakim, setelah dihajar kemarin saya berhutang lagi di kedai itu, berarti hutang setelah dihajar. Atau mutlak. Mutlak artinya lam yukayyidhu, tidak mengkaitkan ia muflis akannya hutang dengan muamalah atau selain muamalah. Kata dia, wahai Pak Hakim, saya punya hutang satu lagi, nggak disebutkan statusnya. Niscaya tidak diterima akan dia pengakuan pada hak mereka para penagih hutang, dengan artian fala yuzahimuhum al-muqarrulah,
maka tidak ikut serta mengambil harta bersama mereka oleh orang yang diakui hak baginya. Nah, jadi hutang-hutang yang terjadi setelah kekayaan dibekukan itu sabar aja dulu, nggak bisa ikut ngambil daripada pelelangan aset. Titik. Wa in qala an jinayatin kubila fil asahi, jika berkata ia si muflis, hutang saya hutang karena jinayat, karena saya membunuh orang, karena saya melukai orang, niscaya diterima ia pengakuan berpendapat asah, fayuzahimuhum, maka ikut mengambil harta akan mereka wurama oleh majni alaih korban jinayat. Wasani la yukmalu, menurut pendapat yang kedua tidak diterima ia pengakuan kama law qala am muamalah, sama halnya kalau dia berkata hutang dari muamalah. Wa in adlaqa wujubahu, wa in atlaqa wujubahu, jawabnya mana? Qala Rafi'i fal qiyasul mazhab tanzilu alal aqab wa ja'luhu kama law asnau illa ma ba'dal hajar. Jikalau menyampaikan secara umum ia si muflis akan wajibnya hutang, niscaya berkata oleh Imam Rafi'i, apa kata beliau? Maka menurut kias kepada pendapat mazhab itu menempatkan atas yang paling minimal dan menjadikannya hutang, sama jikalau dia sandarkan akannya hutang kepada sesuatu setelah dihajar. Jadi kalau muflis itu mengaku, Pak Hakim saya punya hutang yang wajib satu lagi, dia tidak sebutkan jumlahnya dan dia tidak sebutkan sebelum dihajarkah hutang itu atau setelah dihajar, mutlak. Bagaimana cara penanganannya? Penanganannya hutang itu ditempatkan jumlah minimal, jumlah yang paling kecil. Kemudian hutang itu dianggap hutang yang terjadi setelah dihajar. Berarti pemilik hutang tidak ikut mengambil dari aset yang dilelang. Harus sabar, fantazir ila maisar, tunggu sampai kaya. Zada fi raudati, menambahkan dia Imam Nawawi dalam kitab Raudah, ada zahir, ini pendapat itu jelas. Memang ya begitu, tempatkan pada jumlah minimal, anggap hutang setelah dihajar. Jika ta'azzarat muraja'atul mukirri, kalau tidak mungkin menanyai, mengkonfirmasi orang mengaku. Kalau bisa mengkonfirmasi orang mengaku, kenapa dibuat hukum seperti itu? Ketika si muflis mengaku secara mutlak, dia tidak menyebutkan nilai hutang dan tidak menyebutkan hutang kapan, kan bisa kita konfirmasi. Tanya berapa hutang baru yang kamu maksud? Oh sekian. Sama siapa kamu berhutang? Oh si fulan. Hutang kapan itu? Setelah hajar atau sebelum hajar? Oh sebelum hajar. Kan bisa dikonfirmasi. Itulah pernyataan Imam Nawawi. Kenapa hukumnya langsung mutlak begitu? Kan ada penyelesaian.
Maka kata Imam Nawawi, betul kayak itu hukumnya kalau nggak bisa dikonfirmasi. Kalau bisa konfirmasi kan bisa diselesaikan. Oh, kata dia utangnya sama fulan, kita cari si fulan itu, betul si anu berutang sama kamu? Oh, ternyata nggak ada. Oh, ternyata iya. Nah, kalau iya kita samakan informasinya, berapa dia berutang, sebelum dihajar atau sebelum dihajar. Kalau sebelum dihajar, berarti dia ikut jatah menerima bersama ghurama yang lain. Kalau tidak, dia tidak dapat. Titik. Wa in amkanat, dan jika memungkinkan ia mengkonfirmasi, jika memungkinkan ia memurajaah, fayam bagi ayyurajaah, maka sepantasnya bahwa dia dikonfirmasi. Li'annahu yaqbalu iqrarahu, karena sesungguhnya muflis yuqbalu iqraruhu, itu diterima pengakuannya. Kalau diterima pengakuannya, maka diterima keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pengakuan tersebut. Alhamdulillah. Walahu ayyarudda bil'aibi maka nashtarahu in kana al-ghibta fi raddi. Boleh bagi si muflis bahwa mengembalikan barang ia dengan sebab aib sesuatu yang ada ia muflis itu telah membeli ia akannya. Dia sebelum dinyatakan bangkrut telah membeli sebuah barang, berarti jual belinya sah. Cuman barang itu ditemukan cacat setelah dia divonis bangkrut, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut dan mengambil uangnya. Tentu uang itu dikembalikan kepada hakim untuk dibagi. In kanatil ghibtah fi raddi, jika adalah keuntungan di dalam mengembalikan. Jika adalah keuntungan di dalam mengembalikan. Tapi kalau harga barang itu sudah naik, dijual justru lebih untung daripada dikembalikan ambil harga, maka dia tidak boleh mengembalikan. Berarti kalau dikembalikan juga, dia sudah melakukan tasarruf yang merugikan para ghurama. Hukumnya tidak boleh. Fa in kanatil ghibta fi ibqaihi, jika adalah keberuntungan itu dalam membiarkannya barang tanpa dikembalikan, bagaimana bisa? Bi an kanat qimatu aksara minas sama, dengan bahwa adalah pasarannya barang itu lebih tinggi daripada harga jual belinya. Niscaya lam yakul lahu raddu, tidak boleh baginya muflis oleh mengembalikannya. Lima fihi min tafwiti malin bighairi iwadin, karena sesuatu di dalamnya mengembalikan. Tidak boleh baginya muflis oleh mengembalikan. Lima, karena sesuatu yang ada padanya mengembalikan. Apa sesuatu itu? Min bayaniya, menghilangkan harta tanpa ada pengganti. Tafwiti malin bighairi iwadin. Wal asahu ta'addal hajaru ila ma hadasa ba'dahu bil istiyadi wal wasiyati wasirai fid dhimmah. Menurut pendapat asah itu menular hajar, melewati oleh hajar, mencakup oleh hajar. Kemana cakupan hajar? Ila ma hadasa ba'dahu, kepada apa saja yang dihasilkan setelahnya hajar. Jadi setelah si muflis dihajar, yang dibekukan bukan kekayaan yang ada sekarang. Kalau ada nanti penghasilan setelah dihajar itu, kekayaan itu akan diambil oleh negara.
Contoh, istiad, berburu. Ternyata setelah dihajar banyak waktu kosongnya, pergi dia berburu, dapat rusa belang kaki. Nah, kemudian rusanya disita oleh negara, lalu dijual. Nah, senilai nafkah disedangkan kepada dia, lebih pada nafkah masukkan kepada kas pembayaran hutang. Oh, ternyata ada orang meninggal, tetangganya, kawannya meninggal. Nah, setelah meninggal dapat dia wasiat sebidang tanah. Tanah wasiat itu diambil lagi oleh negara, dihajar lagi. Kemudian dia membeli pada zimmah. Ada barang dia beli secara berhutang, dan orang itu ngasih hutang sama dia 2 tahun. Nah, padahal dia ngaku, saya sudah mulfis, saya sudah bangkrut, tapi saya mau beli rumah kamu ini hutang 2 tahun. Karena dia kawan baik, dia kasih rumah itu sama dia. Maka rumah yang dibeli itu pun disita oleh negara. Jadi sitaan itu tidak hanya kepada kekayaan yang ada, tapi seluruh aset yang muncul setelah dihajar itu akan disita semuanya. Itu nasib kalau sudah jadi muflis. Itu muflis dunia. Kalau muflis akhirat, orang yang datang dengan amalan yang banyak tapi mencela itu, mencaci ini, akhirnya amalannya habis. Itu muflis di akhirat. In sahhanahu, jika kita menganggap sah, akannya membeli dalam zimmah, dan dianya pendapat mengatakan sah, itu kuat sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Wasani la yata'adda illa ma dzukir, menurut pendapat yang kedua tidak melewati ia hajar kepada barang-barang disebutkan. Hajar hanya kepada aset yang ada ketika hajar ditetapkan. Kalau kekayaan, aset yang didapatkan setelah dia dihajar itu enggak mungkin asetnya dihajar lagi. Ini menurut pendapat kedua. Wal asahu annahu laisa li baihi, menurut pendapat asah, sesungguhnya tidak boleh bagi orang yang menjual akannya muflis dalam zimmah bahwa dia memfasakh. Tidak boleh bagi orang yang menjual kepadanya si muflis, menjual dalam zimmah. Oleh apa tidak boleh? Oleh bahwa dia memfasakh jual beli. Wa yata'allaqu bi aini matahihi, dan ia bersangkut paut dengan ain barangnya. In alimal hala, jika dia mengetahui situasi bahwasanya teman yang beli sama dia ini muflis. Wa in jahila, tapi jika dia tidak tahu situasi, falahu zalik, maka boleh baginya demikian. Wasani, pendapat yang kedua, lahu zalik mutlak, boleh baginya orang yang menjual kepada muflis dalam zimmah, oleh demikian fasah secara mutlak, baik dia tahu ataupun tidak. Jadi setelah seseorang dihajar dan diumumkan dia sebagai muflis, apa hukum dia membeli barang dalam zimmah? Sah atau tidak? Sah. Kenapa kuat? Sah. Nah, berarti kan ada dia membeli dalam zimmah, berarti kan ada kawan dia itu. Siapa namanya? Dia membeli dalam zimmah, berarti pasangan dia itu adalah ba'ihil muflis. Itu bahasa kitabnya, ba'ihil muflis, orang yang menjual kepada si muflis. Boleh memfasakh jual beli tersebut? Tidak boleh. Kalau dia tahu seakan-akan orang yang membeli barangnya ini muflis, tapi dia jual juga, dia nggak boleh memfasakh. Tapi kalau dia nggak tahu, boleh hukumnya. Menurut pendapat kedua boleh-boleh saja. Menurut pendapat ketiga tidak boleh. 3 pendapat. Pendapat yang kuat
boleh kalau nggak tahu, tidak boleh kalau tahu. Pendapat yang kedua, boleh kapan saja, tahu nggak tahu juga boleh. Pendapat yang ketiga, tidak boleh sama sekali. Wa huwa muqassirun fil jahli bi tarkil bahthi. Apa alasan pendapat ketiga tidak boleh fasad? Karena dianya penjual itu telah ceroboh di dalam ketidaktahuan gara-gara meninggalkan menyelidiki. Wal asahu annahu idza lam yumkin ta'alluqu biha, menurut pendapat asah sesungguhnya apabila tidak memungkinkan ta'alluq, apabila tidak memungkinkan ta'alluq dengannya ain harta, dengan bahwa mengetahui ia si penjual akan keadaannya sebagaimana pembahasan telah terdahulu, la yuzahimul ghurama'a bis saman, dia tidak boleh ikut berebutan dengan para penagih dengan harga barang yang belum dibayar. Misalnya si penjual itu tahu bahasanya yang berbelanja sama dia muflis, tentu hasil belanjanya tidak bisa dijual, tidak bisa mendapatkan bayaran. Kemudian ketika dia mau memfasa nggak boleh karena dia tahu, atau dia tidak tahu. Bolehkah memfasa? Boleh, tapi ngambil barangnya nggak boleh lagi karena sudah dimakan. Mana mau diambil lagi, barang sudah dimakan. Nah, uang penjualan itu yang belum sempat dia terima, bolehkah ikut serta dia dengan ghurama? Tidak boleh. Dia tidak boleh ikut serta mengambil dengan para ghurama dengan sebab saman tersebut, dengan alasan li'annahu hadasa biridahu, karena hutang itu terjadi dengan ridhonya. Sudah tahu muflis, kenapa kamu kasih hutang? Wasani yuzahimuhum bihi, menurut pendapat yang kedua, ikut mengambil hiasi baik akan mereka para ghurama dengannya saman. Li'annahu fi muqabalati milkin jadid zada bihil mal, karena sesungguhnya saman itu sebagai imbalan milik baru, hak milik baru yang bertambah dengannya oleh harta. Nah, seperti contoh tadi, si muflis beli rumah kepada kawannya secara berhutang. Kawannya yang punya rumah mengetahui bahwasanya si muflis ini sudah muflis. Nah, tetap dia jual rumah. Nah, setelah rumah dijual, dia tidak boleh mempasak jual beli. Harga rumah dia akan ikut serta ngambil daripada ghurama. Kenapa ikut serta ngambil? Karena dia sudah punya jasa, rumah dia menambahkan aset yang akan dilelang. Wallahu a'lam. Silakan. Misalnya orang waktu dia lunas hutang agak, ternyata dia lunasi dengan harta yang haram, apakah lunas hutang agak? Dia punya hutang, melunasi hutang dengan harta haram. Misalnya dicuri, lunas hutangnya, tapi dia buat hutang baru lagi. Nah, masih dengan riba atau lain? Lunas. Nah, apabila kita berhutang lalu kita bayar dengan nilai yang sama, berarti kita sudah bayar hutang. Apakah uang pembayaran itu dari riba, dicuri, dirampok, dia apa saja, dia hutang udah lunas. Tapi kan dia punya hutang baru lagi. Dan kita sebagai penagih hutang juga tidak wajib mencari informasi
Kamu bayar utang ke saya uang mana ya? Bunga B. Gak usah tanya-tanya. Kalau kita yang nanya. Nah, hanya saja kalau dulu dia hutang uang itu lalu dia makan, hukumnya halal. Tapi ketika bayar pakai uang haram, jadi haram jadi yang dia makan. Yang penting hutang lunas. Nah, plus, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.